Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang dinamika atmosfer. Apa aja akan kita bahas di dalam materi dinamika atmosfer ini? Kita akan membahas apa itu atmosfer, fungsi atmosfer, lapisan-lapisan atmosfer. Yuk kita lihat yang pertama. Pengertian atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani. Atmos yang berarti uap dan spaira yang berarti lapisan. Jadi, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Nah, kita tahu bahwa hanya bumi di tata surya kita yang memiliki atmosfer. Yang berikutnya, unsur-unsur atmosfer. Unsur-unsur atmosfer itu apa saja? Nah, gas-gas yang ada di lapisan atmosfer kita memiliki persentase yang berbeda-beda. Gas yang paling utama adalah nitrogen 78,08%, oksigen 20,95%, argon 0,95%, dan karbon dioksida 0,034%. Ini adalah gas-gas utama yang ada di lapisan atmosfer kita. Gas-gas yang lain masih banyak lagi. Selanjutnya, atmosfer kita juga punya fungsi. Nah, secara umum, fungsi dari atmosfer kita adalah sebagai pelindung bumi. Dia itu melindungi bumi dari apa saja? Dari benda-benda angkasa luar seperti meteor, kemudian asteroid, dan sebagainya. Kemudian menjaga, penyeimbang keadaan di dalam dan di luar bumi. Mengurangi rasa panas yang diberikan langsung oleh cahaya matahari. Yang kelima, menjaga agar gravitasi bumi tetap stabil. Jadi, karena bumi kita memiliki atmosfer, maka bumi kita tuh layak untuk ditempati oleh makhluk hidup, begitu ya. Sekarang dari fungsi atmosfer kita ke lapisan atmosfer. Jadi atmosfer kita ini memiliki lapisan-lapisan. Lapisannya apa saja? Yang pertama troposfer, yang kedua stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terakhir lapisan kelima adalah lapisan eksosfer. Sekarang kita lihat yuk pembahasan dari masing-masing lapisan tersebut. Lapisan troposfer. Lapisan troposfer adalah lapisan atmosfer terendah yang tebalnya kira-kira sampai dengan 10 km di atas permukaan bumi. Di atas jarak tersebut, lapisan atmosfer sudah memiliki komposisi dan peranan yang berbeda. Jadi maksudnya adalah di atasnya troposfer ada lapisan lain yang juga dia memiliki fungsi tersendiri. Ya. Kata troposfer berasal dari bahasa Yunani tropos yang berarti menghidupkan atau mengubah arah dan sphere yang berarti dalam bumi. Troposfer ini memiliki ketebalan yang beragam. Jadi kalau di khatulistiwa ketebalannya 16 km, sedangkan di kutub mencapai 7-8 km. Ketebalan rata-rata dari lapisan troposfer ini yaitu 11 km. Dari lapisan troposfer ini akan muncul beberapa kejadian atau fenomena cuaca. Biasa disebut dengan gejala optik seperti awan, hujan, petir, kabut, dan fenomena alam lainnya yang mungkin Anda biasa melihat sehari-hari dalam kehidupan kita semuanya. Nah, misalnya ini, gejala optik, pelangi, ada halo, ada fata morgana, ada aurora. Kemudian ini lihat ada petir ya, ada awan. Ini adalah gejala-gejala optik yang ada di lapisan troposfer. Lapisan yang kedua yaitu lapisan stratosfer. Stratosfer adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi, terletak di atas troposfer. Ketebalannya sekitar 15-55 km.
Di lapisan ini terdapat lapisan ozon yang terbentuk pada ketinggian 20 km. Lapisan ozon berfungsi menyerap radiasi sinar ultraviolet sehingga melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar-sinar dari matahari tersebut. Antara lapisan troposfer dan stratosfer terdapat lapisan yang disebut dengan tropopause. Pada lapisan ini, makin tinggi ketinggian suatu tempat, maka makin sedikit jumlah ozonnya, sehingga energi radiasi matahari yang diserap ozon pun akan makin kecil. Di ketinggian 85 km, suhu udara mencapai titik rata-rata suhu terdingin yang mencapai minus 90 derajat Celcius. Lapisan panas atmosfer di atas mesosfer adalah termosfer. Lapisan berikutnya yaitu lapisan yang ketiga, lapisan mesosfer. Lapisan ini merupakan lapisan yang ketiga di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan bertambahnya ketinggian hingga ke lapisan keempat, termosfer. Udara yang terdapat di sini akan mengakibatkan pergeseran berlaku dengan objek yang datang dari angkasa dan menghasilkan suhu yang tinggi. Kebanyakan meteor yang sampai ke bumi biasanya terbakar di lapisan ini. Dengan kata lain, lapisan ini itu melindungi bumi kita dari serangan benda-benda angkasa luar seperti meteor. Lapisan yang keempat yaitu lapisan termosfer. Lapisan termosfer merupakan lapisan yang berada di sekitar 85 km dari permukaan bumi. Karena lapisan atmosfer ini terdiri dari berlapis-lapis, maka antara lapisan yang satu dengan lapisan lainnya mempunyai keadaan yang transisi atau biasa disebut dengan keadaan peralihan. Transisi terjadi dari lapisan mesosfer ke lapisan termosfer ini mulai terjadi pada ketinggian lebih dari 81 km. Transisi ini terjadi karena adanya serangan radiasi sinar ultraviolet. Radiasi ini dapat menyebabkan sebuah reaksi kimia sehingga terbentuklah lapisan yang bermuatan listrik. Lapisan yang bermuatan listrik ini disebut dengan ionosfer. Lapisan ionosfer memiliki keunggulan yaitu mampu memantulkan gelombang radio sehingga kita dapat berkomunikasi karena adanya lapisan tersebut. Berikutnya itu lapisan terakhir yaitu lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer adalah lapisan dari atmosfer yang paling luar atau yang berada di paling ujung dari atmosfer bumi kita. Lapisan eksosfer ini yakni lapisan yang memiliki jarak paling jauh dari permukaan bumi. Sebabnya adalah disebutnya lapisan terluar. Jadi biasa disebut dengan gerbang angkasa luar. Lapisan eksosfer ini disebut juga sebagai lapisan disipasisfer atau lokasi antara planet dan stasioner. Nah, ini adalah lapisan yang terakhir dari bumi kita. Jadi, bumi kita ini dilindungi oleh begitu banyak lapisan sehingga kita merasa aman untuk tinggal di bumi. Demikian materi kita hari ini tentang dinamika, bab dinamika atmosfer. Materinya adalah tentang atmosfer. Demikian. Terima kasih atas pengertian dan perhatiannya. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sehat selalu untuk kalian semuanya. Excited ya?